Tauhid berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata wahada, yuwahidu, tauhidan, yang berarti menjadikan sesuatu satu saja. Atau bisa diartikan sebagai menyatukan, menjadikan satu, atau menyifati dengan kesatuan. Jadi, tauhid adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, atau mengesahkan Allah dan beribadah hanya kepadanya. Tauhid dibagi menjadi 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, artinya mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Maksudnya, meyakini bahwa pencipta serta pengatur alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Namun pengakuan seseorang terhadap tauhid rububiyah ini tidaklah menjadikannya seorang muslim, sebab orang-orang kafir Quraisy yang diperangi Rasulullah, bahkan bangsa jin, juga mengakui dan meyakini tauhid ini. Allah berfirman, "Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah?" Dan firman-Nya yang lain, "Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang agung?" Mereka menjawab, "Milik Allah." Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Tauhid uluhiyah, artinya mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Maksudnya, tidak boleh beribadah kepada selain Allah, baik ibadah lahir maupun batin, baik ucapan maupun perbuatan. Sebagaimana firman-Nya, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku." Dalam tauhid uluhiyah ini berarti kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan dari semua ibadah kita. Seperti dalam melaksanakan sholat, zakat, berdoa, berzikir, berkurban maupun segala jenis ibadah lainnya. Ibnu Taimiyah berpendapat, sesungguhnya tauhid yang diperintahkan oleh Allah kepada para hambanya hanyalah tauhid uluhiyah yang sudah mencakup tauhid rububiyah, dengan cara menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun, sehingga agama seluruhnya menjadi milik Allah. Tak ditakuti selain Allah, tak diseru kecuali Allah. Allah menjadi yang paling dicintai dari apapun sehingga cinta dan marah karena Allah, dan menyembah Allah dan pasrah terhadap Allah. Tauhid uluhiyah ini dianggap sebagai misi utama dakwah para rasul, dan tauhid inilah yang diingkari oleh kaum kafir. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Seperti yang disebutkan ayat tadi, kaum Quraisy tidak mengakui bahwa tujuan dari ibadah hanya untuk Allah. Karena itulah, meskipun meyakini Allah lah yang menciptakan alam semesta, mereka kemudian dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tauhid asma wa sifat, artinya mengesahkan Allah dalam nama-namanya yang terindah dan sifat-sifatnya yang termulia, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan beriman terhadap makna-makna dan hukum-hukumnya. Maksudnya, meyakini hanya Allah yang memiliki nama yang husna dan sifat yang ulia. Sedangkan selain Allah tidak berhak dikatakan memiliki nama dan sifat tersebut. Dalam Al-Quran dijelaskan, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Dalam bertauhid asma wa sifat harus sebagaimana adanya, tanpa takwil atau penafsiran, tahrif atau penyimpangan, takyif atau visualisasi atau penggambaran, taktil atau pembatalan atau penafian, tamtsil atau penyerupaan, dan tafwid atau penyerahan. Contohnya pada tahrif atau penyimpangan. Pada kata al-istiwa atau bersemayam di tempat yang tinggi, diartikan sebagai istaula atau menguasai. Padahal menurut keterangan para tabi'in, al-istiwa atau bersemayam di tempat yang tinggi, maksudnya ialah hulu wa irtifa atau tinggi dan berada di atas. Umat Islam telah mengetahui 99 Asmaul Husna yang merupakan nama dan sifat Allah yang wajib diimani. Selain itu, Allah juga memiliki sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib bagi Allah ada 20,
Begitupun sifat mustahil bagi Allah.